Oke guys, kembali lagi guys bersama saya di channel ini, Gurubi Saputra. Kali ini tuh saya mau cerita ya, masih aja ada ya, bukan menjelang sih, di momen-momen hari lebaran gini nih, masih suasana lebaran tuh order fiktif tuh ada aja gitu. Saya sebagai driver baru 2 kali nih hampir kena dengan modus ya sesuai judul ini ya, suruh talangin dulu ke saldo dana gitu. Nih ya, saya nggak bohong ya. Seperti gini nih, awalnya tuh dapat ordernya gini. Nah ini di tanggal 24 Maret nih gitu. Orangnya sorry ya, saya blur aja, saya bold ya. Orangnya sama gitu. Kalau mau lihat tuh, ini alamatnya nggak jelas nih. Modus begini nih, modus yang saya bilang basi lah kalau saya bilang. Makanan lagi gitu kan ya. Tapi saya nggak bodoh-bodoh amat ya. Orangnya ngechat minta talangin dulu, nanti diganti nih waktu yang pertama. Lalu saya mikir, wah nggak bener nih, padahal saya udah di titik. Mana orangnya, kok nggak ada gitu. Kemudian di tanggal berikutnya, itu kan tadi tanggal 23 nih, ini tanggal 24 gitu. Modusnya sama lagi gitu. Dia minta ditalangin juga pakai nama cewek, ternyata nama cowok. Terserah lah nih, akhirnya keungkap aja nih nama lah ya. Nah dia ngotot minta di masih ada nggak tuh chatnya, sebenarnya malas banget, minta di cancel gitu tuh kronologinya. Suruh saya cancel, nggak bisa situ aja. Wah nekat nih ya. Akhirnya saya samperin ke mana, saya samperin ke titik lokasi. Saya mau selesaiin dah. Sebelum nyampe di flyover yang di bawahnya tol Cilincing Cibitung yang arah mau ke Kirana tuh, dia udah cancel duluan gitu. Nah yang saya heran, ini nih selalu di jam-jam kayak gini gitu. Sebenarnya bukan heran juga sih, tapi pada akhirnya saya mahamin, oh kalau kita cuma diam di satu titik yang memang bagi saya areanya nggak terlalu ramai ya gitu, food court nggak terlalu rame gitu, jauh, karena di perumahan saya sama food court tuh jauh, maksudnya tempat-tempat yang banyak makanan gitu kan ya, banyak penjualan atau gudang gitu. Ini modusnya selalu jam-jam segini. Saya pastikan dia bisa mundur jam atau maju jam lagi. Nah selain itu, saya juga mau ngasih insight nih, sebenarnya kenapa sih modus order fiktif tuh ada gitu. Nih ya, teman-teman bisa baca ya. Ada modus iseng berbasis psikologis. Ini masih level low, sebutnya low intent crime. Jadi polanya tuh order dibuat tanpa niat membayar. Pasti gunain nomor baru atau akun sementara, biasanya COD. Sebenarnya teman-teman udah paham. Yang diserang tuh, kalau kata saya dari sisi psikologisnya adalah dorongan impulsif gitu. Terus minim empati, orangnya nggak pasti minim empati, nganggapnya cuman kecil lah makanan, dan itu udah jadi habit, kebiasaan dilakuin jam-jam rawan
malam atau jam rawan. Lokasinya sering pindah kan, random kan gitu. Terus dia nyari celah pada sistem, ngizinin akun baru tanpa verifikasi kuat. Sebenarnya ini masukan buat aplikasi ya, pihak aplikasi. Udah gitu COD tanpa jaminan, ini yang paling umum kan, sering diremehin kan. Padahal volumenya tinggi nih. Saya nggak tahu tuh sebenarnya pihak aplikasi ini dia punya nggak sih sistem yang terus harus diperbaharui kepada customer, atau kan ada tuh beberapa kayak Grab rating customer ya, deg-degan yang ngeri ya gitu. Nah di Shopee saya nggak tahu nih, bisa tahu apa enggak gitu. Yang kedua ada modus manipulasi sistem, jadi semi profesional. Polanya dia paham algoritma di spek, jadi gunain berapa akun, jadi sekaligus tuh targetnya ya pasti pakai target. Dia tahu dunia promo, dia tahu hal-hal promosi, cashback, terus tahu bagaimana driver itu dapat insentif, tahu dia. Terus secara psikologi ya dia rasional bukan iseng gitu, menganggap ini main sistem bukan kejahatan. Jadi dia pikirnya ini mainan sistem gitu ya. Dia juga berpikir ada pemberanian moral platform juga, pembenaran moral platform juga untung besar gitu. Dan menjadi kebiasaan juga di jam-jam tertentu atau jam promo tinggi gitu. Nah hati-hati itu ya. Terus menggunakan device yang berbeda atau dia pakai emulator gitu. Celahnya di mana? Dia cari celah sistem promo yang bisa ditumpuk. Nah jadi ya karena sistemnya juga saya nggak tahu nih, kurang ada device fingerprint kan gitu. Kan fingerprint kita beda sama fingerprint customer kan gitu. Nah ini mulai masuk wilayah fraud digital ringan gitu. Yang ketiga nih, pura-pura jadi customer asli. Ini social engineering nih. Polanya kayak komunikasi aktif dengan driver, memberikan instruksi, meyakinkan alamat detail, chat sopan. Di akhir tahu-tahu cancel. Secara psikologi dia punya kemampuan manipulasi di ranah sosial yang tinggi banget dan memanfaatkan empati para driver gitu. Apalagi polos banget, kadang-kadang berpura sebagai korban gitu ya, pakai bahasa tolong dulu ya bang gitu. Dan itu jadi secara habitnya, kebiasaannya pasti bahasanya rapi, meyakinkan. Tapi ya kelihatan juga sering menggunakan identitas palsu dan konsisten, caranya selalu konsisten gitu. Kecuali si pelakunya tuh makin cerdas ya, dan dia tahu celahnya kepercayaan berbasis chat gitu. Jadi nggak ada sistem validasi identitas real time kan gitu. Ini bukan sekedar OF tuh order fiktif, tapi sudah masuk social engineering, exploitation gitu, udah mengeksploitasi gitu. Yang keempat, modus pengambilan barang tanpa bayar. Ini sering terjadi kan ya. Wah ini tinggi nih, high risk fraud nih, penipuan yang tinggi nih, risikonya tinggi. Pasti order barang mahal atau makanan, ngarahin driver ke lokasi tertentu, pelaku ngambil barang lalu menghilang. Kalau yang pernah ngalamin gitu hati-hati deh. Secara psikologinya dia mencari celah cepat gitu dan berani ngambil risiko. Kadang dilakuin berkelompok tuh, hati-hati banget tuh, bisa rugi double tuh, bisa motor hilang, HP hilang, barang hilang gitu. Dan secara habitnya dia tahu lokasinya sepi dan minim pengawasan, menggunakan titik yang palsu. Jadi driver dibuat linglung gitu. Dia paham juga kok celahnya, jadi sistem nggak ngunci, nggak dia tahu sistem tuh tidak bisa mengunci transaksi sebelum serah terima kan gitu. Nah dari driver juga jadi pihak yang memang harus nanggung resiko gitu.
Wah itu mah udah final finansialnya langsung kena banget kan ruginya. Yang kelima nih, terstruktur sindikat. Jadi dia kayak berkelompok gitu, banyak akun, order dibuat untuk mengejar insentif gitu, bisa melibatkan merchant gitu. Psikologinya ya terorganisir bukan individu, tujuannya pasti profit secara sistematis, ada pembagian peran dan secara kebiasaan atau habit. Dia pola ordernya berulang, jaraknya deket, order masuk di area tertentu aja. Dia tahu juga celah insentif berbasis jumlah order gitu. Kalau kita ngejar berapa order dapat poin, dia tahu tuh gitu. Jadi kan dia juga paham sistem tuh kan nggak tahu ya deteksi pola anomali skala kecil tapi konsisten, kira-kira gitu kan ya. Nah ini udah masuk kategori kejahatan sistemik ini sebenarnya gitu. Ada juga modus jebakan bayar tempat kan, polanya COD-nya dengan nilai gede, jadi driver datang bisa tidak ada orang atau ditolak, driver dipaksa nanggung. Secara psikologis itu udah mengeksploitasi sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan kita tuh dieksploitasi. Pelaku tahu driver tuh nggak punya kontrol penuh gitu. Nah orang-orang gini nih, pelaku gini nih, waduh, dia udah bisa bilang mungkin dia mengamati atau dia punya temen ojol juga, sering tanya jawab gitu, atau sering ngobrol, atau dia mempelajari memang dengan detail gitu. Secara habit lokasinya padat, kalau nggak di kawasan yang padat pemukiman, gang-gang kecil gitu. Nama penerima juga nggak spesifik kan gitu. Dia cari celahnya tuh COD tanpa deposit. Jadi tidak, dia menganggap tuh nggak ada penalti tegas untuk si pelaku kan yang melakukan kejahatan itu gitu. Yang ketujuh tuh modus eksploitasi data dan teknologi. Caranya dia pakai fake GPS, pakai aplikasi lagi itu software emulator, pakai script otomatis. Jadi ngeliat order tuh terlihatnya valid di mata sistem. Nah, secara psikologi itu disebut text savvy. Jadi melihat sistem sebagai sesuatu yang bisa diakalin. Ini bahaya nih. Secara kebiasaan dia tahu jadwal kok. Nah, dia menghindari deteksi. Dia mungkin nggak mau terdeteksi IP, device-nya pasti beda gitu. Dia juga paham celah bahwa sistem tuh belum sepenuhnya anti spoofing gitu. Jadi validasinya secara celah bagi mereka tuh yang kayak jenis pelaku gini nih, lokasi belum 100% akurat. Sering kan teman-teman kalau di GPS-nya tuh Anda sudah sampai, nggak taunya maju lagi dikit kan gitu ya. Ini nggak tahu GPS kita yang nggak update atau GPS yang digunakan API-nya ya, API GPS-nya aplikasi itu memang taunya sesuai si pemesan aja, tapi kan mengakurasi dengan jalan kita tuh belum tentu sama kan gitu, belum tentu akurat kan. Yang ke-8, nah kita sampai ke analisis kriminologisnya. Kenapa hal ini terjadi? Ya pasti ada kesempatan, sistem tuh terbuka, verifikasinya lemah, COD tanpa jaminan. Yang kedua, secara motivasi, pengennya secara sisi ekonomi tuh barang gratis. Secara psikologis, ada yang iseng, ada yang frustasi sama hidup, ada yang balas dendam, ada yang karena ikut-ikutan tren, ada juga yang seolah itu jadi pembenaran bahwa perusahaan besar nggak rugi kok, driver cuma perantara, cuma sekali coba. Nah ini dengan konsep fraud triangle dalam ilmu kriminolog.
saya nanya-nanya sama teman saya yang kuliah kriminolog, oh gitu toh ternyata gitu. Dampak nyatanya buat rapper ya pasti kerugiannya uang pribadi, mental drop, trust issue, penurunan performa kan, rating, cancel rate. Buat merchant ya makanan kebuang, kerugian bahan baku. Ya buat platform jadi distorsi data algoritma, nantinya biaya operasional meningkat. Jadi buat customer asli yang jujur tuh jadi harganya jadi naik gitu, layanan jadi lebih ketat gitu kan. Nah ada pola yang jarang disadarin kalau tarik lebih dalam nih. Ada pola makro, jadi OF, order fiktif, meningkat saat ekonomi melemah. Lonjakan terjadi saat modus kayak gitu tuh yang tadi kita jelasin tuh, saya jelasin tuh, terjadi lonjakan saat promo besar dan wilayahnya padat, anonimnya tinggi. Udah padat ditambah anonim tinggi ya sama dengan rawan. Semakin mudah sistem, celahnya semakin besar bisa dieksploitasi. Penutupnya, order fiktif bukan hanya tindakan nakal tapi sudah menjadi perilaku adaptif terhadap celah sistem. Nah, fenomena sosial berbasis tekanan ekonomi dan teknologi juga. Jadi fenomena sosial. Nah, secara mikro dampaknya itu tuh jadi kayak kombinasi celah sistem, pola manusia, dan kesempatan yang terus berulang. Ada lagi nih modus sesuai judul tuh, atau yang teman-teman sering baca di grup-grup Facebook ya, atau grup-grup diskusi ya, ngaku sebagai customer service. Wah ini keren ya, ngubungin lewat WhatsApp, foto profilnya kayak logonya resmi, nama kontak dibuat resmi, padahal itu palsu, spoofing. Cara kerjanya dia coba pakai kredibilitas dengan kata-kata yang formal banget, selamat siang dari tim pusat gitu, bahasanya profesional, nyebut nama kita gitu kan ya. Tujuannya biar driver atau korban itu percaya. Jadi dia naik ke step 2, menciptakan tekanan, fear, dan urgensi. Jadi akun Anda terdeteksi bermasalah, ada laporan masuk, gitu. Kalau nggak pinter-pinter mah itu kena tuh. Jadi jika tidak segera akan disuspend. Jadi takut kan, urgent kan, udah takut dibuat suruh milih gitu. Jadi panik kan, nggak bisa mikir panjang, butuh kalau kayak gini nih harus mikir jernih banget gitu, walaupun capek banget gitu. Terus dia next step 3, ngasih solusi palsu. Kalau mau bla 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 bla, transfer buat verifikasi, terus minta kode OTP kan, kirim link. Di sini nih inti penipuannya. Nah, terus masuk ke tahap eksekusi. Karena udah panik, nggak bisa mikir panjang, nggak bisa mikir jernih, nurut aja. Uang ditransfer, hilang. OTP dikasih aja, main percaya. Akun diambil alih, ada yang akun diambil alih, atau link diklik, data dicuri. Banyak kan yang tahu-tahu saldonya, GoPay-nya, OVO-nya, atau Shopee-nya kekuras gitu. Nah, sisi psikologi yang dimanfaatin modus ini 3 hal. Dia memainkan otoritas, karena manusia itu cenderung percaya kalau hal-hal yang berbau resmi, ya kan. Terus yang dibangun tuh ketakutan, takut dong akun diblokir gitu kan. Terus sumber penghasilan hilang kalau nggak nurutin transfer, minta dikasih memberikan kode OTP. Nah kita dipaksa nyerang ke inti dalam psikologisnya apa, dipaksa cepet, jadi nggak sempat verifikasi, nggak sempat mikir jernih. Jadi 3 kombinasi ini menghasilkan korban patuh tanpa berpikir kritis. Polanya gimana? Kebiasaan pelaku. Biasanya kita udah capek, sibuk, udah nganter kemana, atau baru dapat satu udah seneng.
Nah, tahu-tahu dapat telepon nomor baru biasanya gitu. Identitasnya dia sering ganti identitas berkali-kali. Kadang ya saya banyak mengamati di TikTok atau di YouTube Short ya. Rata-rata tuh akun baru ya, atau yang memang bisa dibilang gampang panikan. Modus-modus begini nih mereka paham gitu. Ini nggak acak, tapi berulang gitu kan ya. Ya saya nggak tahu ada permainan ordal apa enggak, saya nggak tahu gitu kan ya. Terus celah apa yang dimanfaatin? Celah yang sering dimanfaatkan ya rasa kepercayaan pada brand, logo, nama besar, sama dengan ya langsung dipercaya. Terus kurangnya edukasi, jadi nggak semua driver tahu ya SOP resmi platform kan, apalagi sekarang pelatihannya kudu ikutin online kan. Kalau dulu waktu itu saya Grab tuh pernah yang daftar ke Cibubur tuh sampai sore ada trainingnya, diberikan edukasi gitu kan ya, jadi ngerti gitu, ada simulasinya segala macem gitu kan ya, ada tes jalan gitu kan, baru pulang sore maghrib dapat jaket sama helm gitu ya. Pelaku tuh yang ketiga dia tahu nggak ada verifikasi panggilan, jadi telepon atau WA tidak bisa diverifikasi seperti di aplikasi gitu. Dari sudut kriminologi gimana? Nah, kata teman saya nih yang kuliah kriminolog, ini kategorinya social engineering fraud, artinya dia nggak ngerata sistem tapi pikiran. Cuman dia punya alat-alatnya untuk nyuri data kita, untuk nguras saldo kita gitu. Kira-kira begitu guys ya gitu. Nah, jadi kalau mau tahu ciri-cirinya nih bisa dibaca nih. Bukan dia ngomongin lewat WA pribadi, bukan dari aplikasi gitu. Minta OTP, minta transfer uang, mengirim link mencurigakan, bahkan bacaan link itu kayak resmi gitu kan ya. Padahal tuh udah ditanam. Kalau di dunia saya blogger tuh bisa loh, misalkan sebuah teks ditanam mengarahnya bukan ke website yang asli tapi ke website penipuan, bisa, sangat bisa gitu. Makanya hati-hati kalau klik link gitu. Terus ada indikasi, jadi satu aja itu indikasinya kuat, dampak nyatanya saldo hilang, akun diambil alih, jadi nggak bisa kerja sementara gitu. Nah, buat sistem, karena semakin banyak yang ngalamin gini mungkin kesel ya ngadu di Facebook atau di mana, jadinya kepercayaan nurun kan, reputasi platform ikut berdampak. Intinya modus ini bahaya, terlihat resmi, terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya manipulasi. Dan yang diserang bukan aplikasi melainkan rasa percaya orang, driver, rasa takut dan rasa keputusan cepat gitu ya kan. Ada lagi nih modus order trap, perangkap order ganda. Jadi pelaku buat order 2 sekaligus, satu kelihatan normal, satu bermasalah, pasti alamatnya palsu. Tujuannya biar driver fokus dulu ke satu order. Nah, udah selesai lengah di order lainnya, dampaknya kerugiannya double, pasti dikomplain. Nih kacau nih gitu. Jadi dia punya 2 HP misalkan tuh 2 nomor, padahal orangnya sama gitu. Intinya ngancurin kita gitu, ngancurin secara performa, ngancurin secara rating gitu kan ya. Modusnya pasti pin lokasinya manipulatif, sengaja digeser biar gak akurat, atau alamat chat berbeda dengan map. Wah, sering banget nih kayaknya, banyak yang ngalamin kan ya. Tujuannya biar driver bingung, memperpanjang waktu, membuka celah penipuan gitu. Dari bingung, waktu jadi diperpanjang, jadi celah penipuannya makin gede untuk dimainkan sama pelaku. Dampaknya ya bensin boros, order gagal ya dibatalin sepihak. Ini nih kombinasi dengan tadi pola-pola OF atau order fiktif klasik gitu. Ada juga yang modus ini kan, refund, retur fiktif.
ya ngandelin kesalahan pesanan lah, minta driver ngembaliin uang atau barang lah, mengatasnamakan refund lah. Secara psikologi kan jadinya driver takut disalahin, langsung nurut aja kan. Padahal sistem refund tuh tidak lewat kita harusnya, iya dong, gitu. Kan ada customer service gitu. Ada juga modus tip palsu, dijanjiin tip gede, syaratnya driver harus melakukan sesuatu kayak tadi tuh, transfer, isi saldo dan lain-lain. Dia mengeksploitasi harapan orang. Kalau dikasih harapan, apalagi driver, berharap supaya dapat rezeki gede. Nah ini evolusi dari modus talangin saldo tadi gitu loh. Terus ada modus paket misterius, titipan orang. Customer bilang titipan teman, driver nggak tahu isi barang kan, kita kan nggak tahu. Sampai saat penerima tidak ada, menolak. Resikonya driver terjebak tanggung jawab barang, bahkan berpotensi masalah hukum kalau isinya ilegal. Bahaya loh. Ada lagi modus phishing link order. Nah tadi yang saya bilang tuh, jadi aja teksnya apa, kelihatannya https www gitu, bagus. Dia ternyata karena kita mungkin lemah paham dunia digital, main klik aja data login dicuri, akun diambil alih gitu. Ada lagi modus kolaborasi palsu, jadi driver plus customer, pura-pura jadi driver, ngajak main aman bagi hasil order fiktif. Ini kayaknya nggak sedikit nih dunia kayak yang ngalamin yang kayak gini nih gitu. Jadi driver jadi korban, malah jadiin target, data dan akun disalahgunain gitu. Ada juga modus tekanan psikologis berlapis. Ini bukan satu modus tapi teknik baru nih. Pelaku gabungan, dia ngaku CS, dia memainkan empati, cerita sedih, urgensi harus cepat. Efeknya korban nggak sempat berpikir logis, baik kayak tadi, tapi perkembangannya ini lebih high lah gitu. Ada lagi yang mengeksploitasi momentum, muncul di momen tertentu tuh. Tadi kan saya bilang promo besar, hari raya, lagi krisis ekonomi. Kenapa sih bisa gitu? Ya karena order tuh lagi meningkat, driver jam-jam sibuk, driver lagi sibuk. Orang kalau lagi sibuk kan kewaspadaannya sebenarnya nurun. Harusnya kan nggak gitu ya, seimbang kalau yang cerdas ya. Kenapa sih modus kayak gitu tuh sering terus berkembang? Ini kalau dalam dunia kriminolog, kata teman saya tuh, ini wajar karena sistemnya juga berkembang. Jadi pelaku juga akan beradaptasi. Karena celah tidak pernah 0%, selalu ada titik lemah, celah sistem ya. Terus faktor ekonomi. Semakin tekanan hidupnya tinggi, dorongan untuk melakukan kejahatan juga semakin tinggi dong gitu. Data juga gampang diakses, nomor, pola kerja, kebiasaan driver gitu. Jadi kalau disimpulin, modus lama ya nggak hilang, tapi berevolusi. Pelaku main fokus ke psikologi, bukan ke sistem gitu ya teman-teman ya gitu. Nih terakhir silahkan dibaca. Itu aja yang mau saya sampaikan di konten kali ini. Kalau ada yang mau komentar silahkan, atau pernah ngalamin atau ada modus baru, semoga ini bermanfaat bagi satu sama lain. Jangan lupa tinggalkan chat atau komentar yang baik. Kalau bisa di subscribe ya guys gitu. Terima kasih.